Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang pendampingan, perencanaan, dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada SMP Negeri Tanah Merah, salah satu sekolah dampingan saya. Tujuan saya membagikan praktik baik ini adalah memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas Sekolah dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran di sekolah. Peran pengawas sekolah dalam kurikulum Merdeka adalah mendampingi kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program sekolah. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang pendampingan, perencanaan, dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada SMP Negeri Tanah Merah, salah satu sekolah dampingan saya yang terletak di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data rapor pendidikan SMP Negeri Tanah Merah tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian literasinya sedang, numerasinya kurang, karakternya baik, kualitas pembelajarannya sedang, kondisi keamanan dan kebinekaannya baik. Data rapor pendidikan SMP Negeri Tanah Merah tersebut menunjukkan bahwa akar masalah dari capaian literasi dan numerasi serta kualitas pembelajaran adalah kompetensi membaca teks informasi, metode pembelajaran, praktik inovatif, dan dukungan psikologis murid. Sementara angka partisipasi dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar berada pada level kurang, yaitu 18,1%. Inilah yang mendorong saya melakukan pendampingan dan pembinaan pembelajaran melalui kegiatan pendampingan perencanaan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Hal yang saya lakukan dalam pendampingan perencanaan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada SMP Negeri Tanah Merah adalah yang pertama, saya menyiapkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut saya berkoordinasi dengan ketua komunitas belajar dalam sekolah agar para guru mempelajari pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar tentang diferensiasi dalam pembelajaran SMP SMA paket BC. Hal berikut yang saya lakukan adalah mendorong para guru untuk mengumpulkan dan berbagi data tentang kebutuhan belajar murid. Kebutuhan kesiapan belajar murid diperoleh melalui AKM kelas dan pretest. Wali kelas mendata murid mengenai profil belajar dan minat murid. Hasil data tentang profil belajar dan minat murid kemudian dipajang di belakang kelas. Hal ini bertujuan agar murid lebih mengenal dirinya dan para guru dapat memanfaatkan data ini. Selanjutnya saya melakukan pendampingan observasi kelas oleh rekan sejawat untuk melihat implementasi strategi yang telah direncanakan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikut cuplikannya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi supaya nanti saya amati jalannya proses pelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Saya akan melakukan proses semacam supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, terima kasih. Berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya buat itu ada 2 tujuan pembelajaran yang saya buat. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang pertama adalah supaya siswa dapat
mengetahui apa itu konsep relasi dan fungsi. Terus yang kedua, agar siswa itu dapat menyatakan relasi dan fungsi itu ke dalam 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Oke, baik. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam melakukan observasi nanti? Baik, strategi pembelajaran yang saya buat adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yang saya integrasikan ke dalam KSE. Metodenya adalah diskusi kelompok dan juga tanya jawab serta penugasan. Di mana dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu saya bagikan mereka ke dalam kelompok menurut gaya belajar mereka untuk mengerjakan LKPD dan mempresentasikan produk-produk mereka. Oke, baik. Jadi rencana yang akan dilakukan dan terapkan dalam kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi hari ini kita mempelajari materi tentang relasi dan fungsi. Tentang apa anak-anak? Ulang lagi. Tentang relasi dan fungsi. Baik. Dalam materi ini tentu setelah mempelajari materi ini kita pasti punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang mau dicapai dari materi ini yang pertama itu supaya adik-adik mereka bisa memahami tentang konsep relasi. Konsep relasi ya ini. Terus yang kedua, menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kemudian dari tingkatan semacam level dari 10 sampai 100 dari kegiatan Ibu di dalam kelas tersebut, Ibu berada di posisi berapa, di level berapa dari 10 sampai 100? Baik, kalau untuk saya rate dari 10 sampai 100 itu saya berada di level 85. Oke, baik. Jadi di level 85 ya. Dari observasi di dalam kelas itu bagaimana yang perlu Ibu kembangkan untuk ke depan supaya benar menjadi 100? Hal berikut yang saya lakukan adalah memanfaatkan komunitas belajar dalam sekolah untuk melakukan kegiatan workshop penyusunan perangkat ajar berdiferensiasi. Dalam workshop ini terdapat sesi berbagi pemahaman dan praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pendampingan penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Saya menggandeng guru penggerak di sekolah ini untuk menjadi narasumber bersama saya selama berbagi pemahaman praktik baik dan pendampingan penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Sebagai pengawas sekolah, saya bukanlah satu-satunya sumber informasi dalam kegiatan komunitas belajar berbagi pemahaman dan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Para guru telah mempelajari materi ini sehingga semua peserta berkesempatan menyampaikan pemahaman dan praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi selama ini. Semua kebutuhan siswa yang berbeda-beda itu terpenuhi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Itu saja menurut saya kembali. Hasil dari kegiatan ini adalah para guru menjadi kreatif dan inovatif. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berkualitas. Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2024 ini, SMP Negeri Tanah Merah memiliki kemajuan terbaik sehingga mendapat dana bantuan operasional kinerja. Kemampuan literasi meningkat signifikan, berada pada level menengah, capaian numerasi meningkat dari kurang menjadi sedang, dan kualitas pembelajarannya meningkat dari sedang menjadi baik. Partisipasi guru dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar meningkat menjadi 57,14%. Kemampuan guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran meningkat, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berkesan bagi murid. Demikian praktik baik pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih.